Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Milda. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Penerapan bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Ini jadi bilangan bulat juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15. Sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Ya, cara jawabnya coba kita cermati lagi ya. Karena di sini adalah sekali melompat jauhnya 3 satuan bermula di titik 0. Kemudian tupai melompat ke kiri dan berada di titik 15. Jadi untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal ini, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Jadi garis bilangan kita buat, kemudian kita buatnya dari titik 0 ya. Nah, di sini tupai mula-mula berdiri titik 0. Jadi tupainya ini berawal dari titik 0. Kemudian dia melompat ke kiri dan berada di titik 15. Karena ke kiri, maka di sini berarti patokan kita adalah di negatif 15. Jadi kita bisa gambarkan garis bilangan, kemudian kalian garis, dia melompat sejauh 15 ke kiri. Nah, di sini ya. Jadi negatif 15. Kemudian kalian cermati lagi, sekali melompat jauhnya 3 satuan. Jadi sekali dia melompat jauhnya 3 satuan. Jadi dari 0 sini dia lompat. Ya, 3 satuan. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itu kan 3 lompatan ya. Nah, ini baru 1 lompatan. Kemudian terus sampai berapa lompatan? Sampai ke negatif 15. Berarti ini baru 1 ya. Terus kita lompat lagi 3. 1, 2, 3. Berarti ke negatif 6 ya. Kemudian lompat lagi 3 satuan lagi. 1, 2, 3. Berarti ke negatif 9. Lompat lagi 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti ke negatif 12. Lompat lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Berarti ke negatif 15. Ada berapa kali lompatan? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cara jawabnya adalah negatif 15. Kenapa negatif 15? Karena dia melompat ke arah kiri. Jadi kalau di garis bilangan adalah negatif 15. Karena dia melompat 3 satuan, jadi dibagi dengan 3. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, di sini berapa kali tupai telah melompat? Jadi kesimpulannya gimana, Nak? Jadi tupai telah melompat ya sebanyak 5 kali gitu ya. 5 kali lompatan ke arah kiri karena hasilnya negatif. Jadi kalimatnya jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali lompatan ke arah kiri karena hasilnya negatif 5. Hasilnya negatif gitu ya. Lanjut untuk contoh soal yang kedua ya, Ibu bacakan ya. Pada musim semi, suhu udara mencapai 18 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhunya mencapai negatif 2 derajat Celcius. Selisih suhu udara antara kedua musim tersebut adalah di sini menyatakannya selisih. Ya, mencari selisih itu kalau dalam operasi itu lambangnya adalah negatif atau pengurangan ya. Jadi kalian lihat dulu, ini pertama kali adalah suhunya 18 derajat Celcius ya. Kemudian pada musim dingin suhunya negatif 2. Jadi dari 18 ke negatif 2 itu jumlahnya berapa? Kalau kalian bisa di garis bilangan, kalian jumlahkan dari 18 sampai ke negatif 2 itu berapa loncatannya, begitu ya. Ataukah dengan cara lainnya,
bisa juga seperti ini, 18 derajat. Untuk mencapai selisihnya ke negatif 2, maka dikurang, karena selisih itu dikurang ya. Dikurang berapa? Dikurang berapa ini suhunya? Negatif 2 derajat Celcius. Nah, sekarang kita jabarkan. 18 derajat Celcius negatif bertemu dengan negatif ya. Negatif bertemu dengan negatif akan menghasilkan positif. Jadi positif 2 derajat Celcius. 18 ditambah 2 derajat, hasilnya adalah 20 derajat. Jadi selisihnya antara kedua musim tersebut adalah 20 derajat Celcius. Seperti itu ya. Lanjut sekarang untuk yang nomor 3. Nomor 3, Ibu bacakan. Dalam sebuah ujian, soalnya ada 40. Dalam sebuah ujian dengan soal 40, jadi soalnya ada 40. Penilaian ditetapkan sebagai berikut. Ya, jika benar diberi nilai 2. Salah diberi nilai negatif 1 dan tidak dijawab diberi nilai 0. Jika seseorang menjawab soal 36 soal jumlahnya dan benarnya 34 soal, berapakah nilai yang diperoleh? Jadi kalian tulis dulu di sini adalah soalnya jumlahnya adalah 40 ya. Kemudian jawaban benarnya, benar itu poinnya berapa? Benar itu poinnya 2. Kemudian salah itu poinnya berapa? Kalau salah poinnya negatif 1. Kalau tidak jawab, poinnya berapa? 0. Sekarang soalnya 40 nih, 40 ya, soalnya 40. Kemudian benarnya 2. Dari berapa? Jika seorang menjawab soal 36 soal dan benarnya 34 soal, oh dia berarti benarnya 34. Maka 2 poinnya dikalikan dengan jumlah total soal benarnya. 2 dikalikan 34, hasilnya berapa? 68. Kemudian salah ini skornya negatif 1. Di sini dia tidak menjelaskan kalau dia salahnya ada berapa soal. Nah, dari keterangan mana kalian bisa menjawab? Nah, dari sini dia hanya menjawab 36 soal, sedangkan benarnya 34. Berarti kurang berapa, Nak? Kurang 2 ya. Berarti otomatis dia salahnya 2. Begitu ya. Biar jadi apa? Biar jadi 36. Kan ini awalnya dia menjawab 34 benarnya. Berarti sisanya adalah salah. Nah, 2 salah itu dimasukin ke sini. Nah, 2 poin yang salah ini, 2 soal yang salah dikalikan negatif 1. Karena setiap salah dikurangin 1 ya. Bobotnya negatif 1. Jadi negatif 1 dikalikan 2. Hasilnya negatif 2. Yang tidak dijawab ada berapa? Kan dia yang jawabnya hanya 36, berarti 4 soal tidak dijawab ya. Tuh ya. Atau kalian kalau mau keseluruhan 34 tambah 2, 36, 36 tambah 4, 40 ya. Jadi total soalnya 40, benar ya. 0 kali 4 hasilnya adalah 0. Terus bagaimana lagi Bu? Ini kita tambah. Ya, jadi 68 ditambah negatif 2 ditambah 0. Atau kalau kalian mau jabarkan 68 ditambah negatif 2 ditambah 0 hasilnya adalah berapa gitu ya. Kalau kalian mau menjabarkan 68 positif kali negatif atau positif ketemu negatif menghasilkan negatif ya. Negatif 2 ditambah 0 hasilnya 68 dikurangin 2 adalah 66. Jadi, berapakah nilai yang diperoleh? Nilai yang diperoleh adalah 66. Begitu ya.